Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khala wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sobat TV, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini di pekan pertama 6 Januari 2022 kita masih diberi kesempatan untuk bisa kembali menggelar acara ngaji online dalam kajian kitab Fidhilal Quran. Untuk hari ini tentu saja bersama Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Jarang Pinggan. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Acara ini disiarkan langsungkan dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Jarang Pinggan, dan Sobat Hima TV juga bisa mengikuti acara ini melalui kanal YouTube KH Buya Syakur Yasin. Dan saat ini Pondok Pesantren Jarang Pinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2022-2023 untuk tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Dan pendaftarannya secara online. Untuk pendaftaran secara online bisa dilihat dalam running text yang ada di layar YouTube. Dan baik, kita akan langsung bergabung dengan guru mulia kita Buya Syakur Yasin untuk sama-sama mengikuti kajian kitab Fidhilal Quran untuk hari ini, Kamis 6 Januari 2022. Kepada Buya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Malam ini kita lanjutkan pembahasan tentang nusus, pembangkangan atau perlawanan dari pihak suami kepada istri. Artinya suami sudah mulai tidak pulang, tidak mulai sering tidak pulang ke rumah. Kalau pulang juga sudah mulai pagi, sudah sering bentak-bentak dan macam itu. Kemudian juga gilirannya juga mulai dikurangi, biasanya seminggu 2 kali, kadang-kadang 2 minggu baru ketemu. Ini persoalannya. Jadi di sini ada 2 disebutkan oleh Sayyid Qutb sendiri. Ada 2 kasus yang dihadapkan. Satu kasus apabila seseorang suami menghadapi pembangkangan istri, wa in khiftum nusuzahunna, prosedurnya adalah fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaja wadribuhunna, kemudian wadu hakaman min ahliya wa hakaman min ahli, yaitu ketika istri itu mulai tidak melayani suaminya, mulai marah-marah dan sebagainya, prosedurnya adalah fa'iduhunna, dinasihati dulu. Kalau perlu panggil konsultan, panggil psikiater, panggil psikolog ya untuk menasihatin dia, atau panggil ibu bapaknya barangkali nasihat fa'iduhunna. Kalau nggak nurut juga, yang kedua wajuruhunna fil madaji, pisah ranjang dulu. Ya, silakan sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai dia merasakan kesepian, sampai muncul kerinduan kembali. Ya, kalau tidak, wadribuhunna, pukul. Wadribuhunna, pukul. Pukul. Oh ya. Sampai sebelum bercerai
juga diadakan sidang keluarga besar, ya. Wadu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya, panggil juri dari pihak laki-laki, juri pihak perempuan, dirembukan bersama baik dan buruknya, untung dan ruginya apa kalau bercerai, sehingga sadar kembali. Itu menghindari, jangan terburu-buru cerai dulu. Coba itu langkah-langkahnya. Udah mengerti? Satu catatan saya, sekalipun dalam Al-Qur'annya wadribuhunna, dipukul, undang-undang KDRT sudah diratifikasi dan sudah diberlakukan di negeri ini. Peduli, nggak ada urusan, sekalipun itu firman Tuhan. Ya, undang-undang perkawinan dulu juga tahun 74 di demo kalau umat Islam. Karena banyak ayat-ayat yang dilanggar oleh undang-undang ini. Artinya melarang kawin paksa. Sedangkan dalam fikihnya kan boleh kalau masih perawan mah. Betul nggak? Peduli kita lawan. Sekalipun gadis, sekalipun perawan, sekalipun walinya mujbir bapak, tetap harus sukarela, tidak boleh ada kawin paksa. Di demo tahun 74 ya. Nah itu. Kemudian juga dibatasi umurnya. Minimal itu tamat SMA lah, umur 18 tahun. Jangan sampai ke tamat SD, masa anak kita nggak sekolah. Nah, lama-kelamaan dirasakan terlalu mudah misalnya. Sekarang ditingkatkan perempuan 16, laki-lakinya 18. Sekarang menjadi 19 tahun sama. Laki perempuan baru boleh kawin kalau sudah menginjak usia 19 tahun. Artinya begitu masuk hari berikutnya, besoknya pas 19 baru boleh kawin. Padahal di dalam Al-Qur'an, dalam fikih tidak ada batasan umur. Anak kecil umur 3 tahun juga boleh dikawinkan dan sah. Sah. Apakah ini termasuk waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun? Apakah termasuk ini melawan Tuhan, waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun? Apakah ini bertentangan dengan Al-Qur'an yang disebut waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun, zalim, kafir, fasik dan sebagainya? Tidak. Karena bagaimanapun juga kita mesti ada tanda tanya besar dalam diri kita ini. Ini hukum Islam yang tidak membatasi usia, memperbolehkan kawin secara paksa. Ini bersumber dari kalam ilahi, wahyu Tuhan, atau dari hukum sosial yang berlaku pada waktu itu. Dalam artian bahwa Al-Quran tetap Al-Quran. Ayat-ayat yang berbunyi wadribuhunna itu ya tetap Al-Quran. Al-muta'abadu bitilawatihi. Dibacanya tetap dapat pahala, tetap iya itu Al-Quran, ya itu kalamullah. Tetapi secara filosofis, apakah itu ketentuan Tuhan langsung ataukah itu adalah bersumber dari inspirasi dari kondisi atau sekarang kearifan lokal ya. Kearifan lokal bisa berubah-ubah. Betul enggak? Seperti halnya, saya ulang lagi, potong tangan. Di Al-Qurannya ada. Ashariku wasadaqatu faktau aidihum iya. Tetapi negara Islam sedunia semua menolak potong tangan. Kafir enggak? Ini persoalannya. Termasuk negara kita juga menolak potong tangan. Yaman, Irak, Syria, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Hanya di Saudi ya yang masih potong tangan ya. Ya betul masih ada. Nah iya. Jadi kafir semua kita. Yaitu karena mungkin ini dugaan saya mungkin karena para ulama kita sendiri melihatnya bahwa itu adalah memang hukum Tuhan. Tetapi bukan kalam ilahi yang langsung dari Allah, tetapi juga sebagai adopsi ya, mengadopsi daripada kearifan lokal yang sifatnya temporer itu.
Nanti kita kafir karena kita melarang suami mukul istri. Nah, itu persoalannya. Ini saya ambil jalan tengah supaya jangan saling kafir mengkafirkan lah. Al-Quran tetap Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, ketika orang itu si suami menghadapi nusuz, pembangkangan istri, prosedurnya seperti itu. Faiduhunna wajurhunna fil madaji wadribuhunna, ya kan begitu. Kemudian wadu hakaman min ahliya wa hakaman min ahli. Tetapi ketika yang membangkang itu suami, prosedurnya berbeda. Himbauan untuk berislah. Betul nggak? Di sini ada kesetaraan gender nggak? Barangkali, wahai perempuan-perempuan, apabila suamimu mulai membangkang, maka nasihatilah mereka. Biarkan mereka tidur sendirian. Kalau perlu ditampar aja sekalian. Itu kan enggak. Tapi dihimbau dengan untuk berislah saja, yaitu kembali kepada dasar. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Itu sebagai mukadimah supaya nyambung ceritanya. Yang sekarang adalah dengan dua sumber, ya, perbaikan hubungan keluarga itu, wa intuh sinu wa tattaqu, andaikan engkau berbuat baik, wa tattaqu dan takwa, dengan ihsan dan takwa, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah maha mengerti apapun yang engkau lakukan. Paham Allah itu. Ya, itu yang menjadi masalahnya. Fal ihsan wa taqwa. Jadi ihsan dan at-taqwa itu huma manatur amr fin nihayah. Adalah merupakan inti pokok persoalan. Di penghujungnya ini adalah kebaikan dan ketakwaan juga pada akhirnya. Membina rumah tangga itu ya dengan ihsan dan takwa juga pada akhirnya. Wala yadhi'a minha syai'un ala sahibihi, dan tidak akan hilang sedikit pun kebaikan dan ketakwaan seseorang itu. Fa innallaha khabirum bima ta'maluhu, ya, kullu nafsin. Karena Allah maha mengetahui, maha mengerti. Khabir, maha mengerti. Bukan maha mengetahui, ya, maha mengerti apa yang dilakukan oleh setiap orang. Khabirun bibawaisihi. Allah juga mengerti faktor pendorongnya apa, baisnya, bawais. Ya, faktor-faktor yang mendorong orang itu berbuat baik, apa yang mendorongnya Allah juga tahu. Bukan hanya melihat kebaikannya, tapi faktor yang mendorongnya apa. Itu pun menjadi penilaian Tuhan. Anda sedekah sama orang miskin. Oke. Apa yang mendorong Anda membantu orang miskin itu? Kan nggak sama motivasinya. Tidak sama, yang mendorongnya berbeda. Ada nggak orang nyumbang masjid 500 juta, tapi bawaisnya, faktor pendorongnya hanya karena ingin populer, pengen disebut dermawan, ada nggak? Ya. Atau juga untuk memanfaatkan, mensucikan uang hasil usaha yang kurang benar, disedekahkan supaya dapat bersihkan. Mungkin ada nggak? Ada. Atau memang dia karena terharu terhadap masjid yang sudah hancur semacam itu dan tidak ada seorang pun yang mau membantunya, maka dia sunya jual tanah 1 hektar untuk bikin masjid itu. Ada. Allah tahu semuanya. Ada pengemis datang, segera Anda cari uang receh, uang 2.000 nggak ada,
1.000 nggak ada, 5.000 nggak ada, adanya 50.000. Daripada nggak ada, ini udah sana pergi. Kok begitu cepat sekali suruh pergi? Soalnya bawa bau dan lalat. Mungkin nggak? Allah tahu. Mungkin sengaja Anda ngasih uang kepada seorang itu, kan Anda kasihan. Ya Allah, sambil menitikan air mata, udah orangnya kurus kering, dirubung lalat. Pak, saya belum makan 2 hari, ya Allah, ya ambil uang 500.000 nih, Allah dagang bakso sana. Ya terjadi. Allah tahu semuanya, percayalah. Dan itu akan dihitung semuanya oleh Allah. Ya, itulah makanya bukan innallaha bima ta'maluna alima, tapi innallaha bima ta'maluna khabira. Itu maknanya khabir. Kalau itu khibrah itu pengalaman. Jadi Allah maha berpengalaman, artinya maha mengerti semuanya oleh semacam itu. Ya, khabirun biwa'idhu, ya, bibawa'idhi wa kawaminihi, dan apa yang tersembunyi di dalam hatimu Allah tahu semua. Kita nggak usah cerita orang lain, nah. Diri saya sendiri juga sering mengalami, sering dikecohkan semacam itu. Ya, dan saya tidak ingin menuliskannya karena nanti dikiranya saya ngaku nabi lagi. Iya, enggak juga. Tapi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua juga dapat ilham semua kok. Uang sudah saya siapkan, orang yang memerlukan sudah menunggu. Kok ada muncul suara di hati saya, nanti dulu, jangan diserahkan sekarang. Nanti kalau sudah banyak tamu yang lain. Saya mendengarnya kok. Jangan diserahkan sekarang, 2 juta kan banyak. Nanti aja kalau sudah banyak tamu ngasihkannya. Sementara ajak aja ngobrol dulu. Siapa yang ngomong tuh? Kunyuk. Iya, ya semacam itu. Macam itu. Yang tersembunyi dalam kita, Allah tahu semuanya itu. Ada juga orang yang dulunya nyelek-nyelekin saya, ngebully saya segala macam. Saya biarin aja. Terus dia datang. Dan butuh duit. Saya lama belajar untuk tidak menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Saya selalu mendoakan semoga Allah ampuni semua ini. Itu aja. Ya sama. Ketika akan saya bantu, ngomong juga si kunyuk tadi itu. Ngapain kau bantu? Dulu dia tuh orang yang menghina-hina kamu kok. Dia yang mencaci aku, menghina kamu ketika dia kaya. Karena jatuh miskin, minta bantuan, mau kau bantu juga. Anak budel beli aku. Kan gitu. Nggak tahu bahasa Indonesia apa anak budel beli aku. Artinya apakah ada yang nggak ada urusan, duit dari Allah, yang memberi juga aku sebagai hamba Allah, yang susah juga hamba Allah. Urusan apa kamu ini? Kamu hamba Allah bukan? Ya juga sih katanya. Kata sukunya itu, saya juga hamba Allah juga, dan saya juga menggoda Anda juga seizin Allah juga kak. Punya SIM nggak? Punya, dapat SIM, ada SIM. Izin menggoda ada. Itu izin Allah kok. Memang skenario seperti itu. Jadi artinya bahwa ketika engkau berbuat sesuatu tanpa ada godaan, tidak ada nilainya. Keberhasilan apapun yang kau dapatkan, ketika kau dapatkan dengan mudah, dengan gampang, tanpa menghadapi kesulitan, hambar semuanya. Sama kayak orang dapat warisan. Betul nggak?
Uangnya apa? Dihambur-hamburkan kok. Berbeda dengan orang yang dapat rezeki banyak, hasil kerja keras, banting tulang, peras keringat, dia akan pergunakan, akan dinikmatinya harta itu. Warisan? Enggak. Ya kan? Ya, semacam itulah kira-kira. Jadi Allah tahu semua dan percayalah ini supaya kita terdorong untuk itu. Wal hutaf lin nafs al mu'minah bil ihsan wa taqwa. Dan di situ juga bukan hanya Allah mengetahui tentang faktor pendorong dan juga hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kita, tapi juga suara-suara al-hutaf itu al-hatif. Al-hatif itu telepon. Telepon itu adalah panggilan dari jauh, suara tanpa rupa, itu hatif namanya itu. Suara tanpa rupa itu telepon itu hatif. Lil nafsil mu'minah terhadap seruan panggilan terhadap nafsul mu'minah, jiwa yang beriman, bil ihsan wa taqwa, untuk berbuat baik dan bertakwa, wa nida laha, dan panggilan kepada nafsul mu'minah, bismillah, atas nama Allah al-khabir yang maha mengerti ya bima ta'mal, apapun yang dilakukan. Hutafun mu'athirun, satu panggilan yang sangat terkesan, yang sangat terpengaruh. Wa nidaun mustajab, dan panggilan yang terjawab. Bal huwa wahdahu al-hutaf al-mu'athir, panggilan yang sangat menentukan sekali. Wa nida al-mustajab, dan panggilan yang terjawab semuanya itu. Jadi ada panggilan suara hati kita, itu yang disebut dengan panggilan hati nurani. Sebetulnya sebelum terjadi perceraian itu pasti ada pertempuran di dalam hatimu, ya, antara melangkah atau tidak. Lihat anak-anak yang lucu-lucu, kasihan kan. Lihat rumah hasil kita kerja bersama, masih mau dibelah dua, iya kan? Hasil usaha kita, anak-anak kita, kan terpikir. Itu ada, itu suara Tuhan itu. Hati nurani itu suara Tuhan. Jangan dilawan namanya itu. Coba dipertimbangkan lagi, kan gitu. Nah, sekalipun demikian, tetap pada akhirnya perceraian tetap dibolehkan. Sekalipun statusnya abghadul halal. Barang halal yang paling tidak disukai oleh Tuhan adalah itu. Abghadul halali indallah at-talaq. Barang halal yang tidak disukai adalah perceraian itu. Ya, karena bagaimanapun juga kita diberi hak oleh Allah untuk menikmati hidup ini. Kalau sudah tidak ada kecocokan dengan istri yang sekarang, setiap kita hanya menderita, hanya marah-marah, hanya bertengkar di depan anak-anak, malah tambah rusak semuanya. Itu atas pertimbangan semacam itu. Tetapi itu semuanya tetap diserahkan kepada kita sendiri, bahwa cinta Anda tidak pernah memilih, tapi perceraian adalah suatu pilihan. Betul nggak? Iya, itu sebabnya. Wa marratan ukhra, ini udah panjang saya ngomong nih. Oke deh, udah segitu aja deh. Ya kalau diterangkan jadinya panjang begini, kalau dibaca aja cepet. Atau dibaca aja biar cepet, biar cepat khatam. Oke deh. Ya. Baik, demikian tadi Sobat Himmat TV, kajian kitab Fidril Quran karya dari Sayyid Qutb yang telah disampaikan oleh Guru Mulia kita Buya Syakur Yasin MA.